Halo pendengar Trauma Terapi Podcast. Di episode kali ini kita akan membahas topik yang semakin penting di era modern ini, yaitu kesehatan mental. Nah, banyak sekali di episode pertama ini kita akan membahas topik kesehatan mental. Ada pepatah yang mengatakan kenal maka tak sayang. Maka dari itu kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama aku Lia dari kelas 9 nomor 24 dan ini rekaman aku. Perkenalkan, nama saya adik-adiknya Dewi Intan Dinata Putri nomor 19 dari kelas 9. Di episode perdana ini kita ditemani oleh Wulan. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Wulan, aku nomor 10 dari kelas 9 yang akan membantu kita menjelaskan topik kesehatan mental. Wulan, seseorang yang akan menceritakan kisah nyata menjelaskan apa sih itu kesehatan mental dan berapa pentingnya menjaga kesehatan mental. Selamat datang, Wulan. Wah, terima kasih banyak nih, aku benar-benar senang banget bisa bergabung sama kalian berdua di podcast pada perdana hari ini. Oke, Wulan, sebelumnya kita mulai membahas lebih dalam. Menurut kamu seberapa pentingnya sih kesehatan mental itu dan apa yang membuat kamu tertarik untuk membahas ini? Oke, jadi untuk kesehatan mental ya terutama ya, setiap manusia pasti punya yang namanya mental kan. Nah, itu yang bikin aku tertarik gitu. Apalagi kalau misalnya sampai ada orang-orang yang punya tentang rendahnya kesehatan mental, itu yang membuat aku jadi tertarik untuk membahas ini gitu. Karena namanya kesehatan mental, kesehatan fisik itu juga penting kan gitu. Itu bicara dari aku. Nah, di episode ini kita akan membahas topik kesehatan mental yang sering banget diabaikan atau dihindari, namun sangat penting untuk dibicarakan. Aku dengar-dengar kamu punya kisah nyata mengenai topik ini, dan apa boleh kamu menceritakannya? Tentu boleh, karena hari ini aku bakalan menceritakan kisah nyata yang berasal dari rekan keluarga aku sendiri. Gitu. Oke, di sini aku bakal samarin namanya pada hari ini. Jadi aku nggak bakal nyebutin nama aslinya. Jadi di sini kita sebut saja namanya Rekel. Nah, sudah hampir 1 pekan Rekel itu bukan namanya sebenarnya ya, jadi aku samarin aja. Mengunci diri di dalam kamar. Rekel mengeluh tidak enak badan. Ibunya percaya saja dan lantas mengizinkan anak perempuan berusia 13 tahun itu untuk absen dari sekolah. Ini kejadiannya waktu pas kelas 7 semester 1, di mana ibunya masih ada ya. Tapi di kelas 7 semester 2 itu, kita spoiler aja, ibunya sudah tidak ada gitu. Maka dari situ udah mulailah tuh berbeda dari kisahnya dia gitu. Lalu masih lekat betul diingatan Rekel ketika suatu pagi sang ibu memaksa dirinya berangkat ke sekolah sepanjang jalan. Rekel hanya bisa merajuk dan menangis. Sayangnya semua usaha Rekel untuk menghentikan ibunya sia-sia. Mata Rekel begitu sembab saat melihat ibunya berbalik dan pergi meninggalkannya gitu. Terus ada catatan juga dari Rekel, waktu itu saya mati-matian gak mau masuk sekolah. Saya takut ketemu teman-teman saya di kelas. Saya takut dibully lagi sama mereka gitu. Terus kayak kita nih berpikir ya, ibunya Rekel ini menitipkan anak semata wayangnya ke SMP tersebut gitu, tapi dia malah dilakukan perundungan gitu, kita mikirnya. Terus di lingkungan sekolah, sebetulnya dulu Rekel dikenal sebagai anak yang periang dan cerdas. Buku catatan miliknya itu kerap dijadikan acuan bagi anak-anak lain untuk belajar. Apalagi misalnya kayak kesan-kesannya sekarang tuh adalah nyontek gitu. Terus karena itu Rekel banyak disenangi oleh teman-teman kelasnya. Jadi nggak sulit sih bagi Rekel kalau misalnya dia mau cari teman baru ataupun dia mau bergaul dengan teman-teman kelas di lainnya gitu. Tapi sekejap situasi itu berbeda gitu semenjak dia naik ke kelas 7 semester 2, di mana di situ yang pertama adalah berita dukanya ibunya telah tiada. Ditambah juga ayahnya memang dari dia kecil sudah tiada gitu. Jadi sekarang Rekel tuh dianggap sebagai anak yatim piatu. Terus kejadian itu bermula dari sebuah ujian matematika. Rekel menolak membelikan contekan kepada teman sebangkunya yang merupakan seorang pentolan di antara siswi lainnya di kelasnya. Jadi lumayan siswi atau teman sebangkunya itu orang populer gitu. Terus ada catatan juga, setiap kali ada ujian tempat duduk kita selalu diacak. Nah kebetulan banget itu saya duduknya sama dia. Waktu saya nggak ngasih contekan, dia marah banget sama saya gitu. Terus sejak saat itu penderitaan Rekel di sekolahnya dimulai. Awalnya teman ujiannya itu berusaha mengucilkan Rekel, entah bagaimana caranya. Ia menghasut teman-teman di kelas untuk menjauhinya gitu. Sekian lama juga tidak ada satu orang pun yang mau berani berteman dengan Rekel gitu.
Dan tak puas sampai di situ, perundungan juga mulai dilancarkan secara verbal, mulai dari fisik sampai dengan kondisi Rekel yang yatim piatu, semua dijadikan bahan olok-olokan gitu. Terus ada juga catatan, mereka sengaja cari nama orang tua saya buat dijadiin bahan bercanda. Jujur saya sebenarnya sakit hati banget, tapi saya nggak berani melawan mereka, jadi saya cuma bisa diam aja, diperlakukan kayak begitu gitu. Semakin hari, kelakuan para bocah perundung itu semakin menjadi-jadi. Tidak hanya lewat kata, tapi mereka bahkan berani melukai fisik. Saat jam pelajaran sekolah, Rekel pernah hampir pingsan saat anak perempuan itu melempar bola basket ke arahnya. Terus kacamatanya Rekel juga tidak terselamatkan, sudah patah pada saat itu. Terus juga ketika kembali ke kelas, bekal nasi goreng yang dibuatkan oleh tantenya telah ditumpahkan oleh teman di kelasnya gitu. Terus anak remaja itu juga berpikir situasi akan kembali normal ketika ia melaporkan kejadian ini kepada guru BK. Tapi pelaku para perundungan itu ternyata hanya diminta menghadap untuk menerima teguran. Karena tindakan mereka itu tidak dianggap sebagai perundungan atau bullying, melainkan hanya kenakalan anak-anak yang sudah biasa. Itu dari anggap guru BK-nya gitu. Terus kali ini Rekel benar-benar merasa sendiri ya. Ia tidak memiliki tempat bersandar karena orang tuanya sudah tiada dan dia hanya dirawat oleh tantenya saja gitu. Hari demi hari ia jalani bagaikan berjalan di dalam neraka. Tubuh yang mungil tidak mampu menahan tekanan mental yang sangat luar biasa. Lalu ada catatan lagi, sebenarnya saya sempat ada niatan untuk bunuh diri karena saya udah gak kuat lagi. Setiap hari kerjaan saya cuma bisa bersembunyi dan menangis di kamar mandi. Itu kata dari Rekel. Nah, gimana ya, tapi dia selalu ingat lagi kan sama ibunya. Ibunya tuh udah berusaha untuk bekerja keras untuk menyekolahkan dia di sekolah swasta di Bali pada saat itu gitu. Nah, terus perundungan itu memberikan dampak yang luar biasa bagi kehidupan Rekel. Meski kejadian itu sudah lama berlalu, tapi Rekel masih belum bisa melupakannya. Beranjak dewasa, sekarang Rekel dihitung sudah kelas 2 SMA. Rekel berubah menjadi gadis yang pemurung. Ia mengalami kesulitan berkomunikasi dengan orang lain. Akibatnya Rekel sulit menjalin hubungan dengan teman baru gitu. Yang dimana saat teman-temannya sedang memulai hubungan kasmara, memulai hubungan teman, menjalin hubungan persahabatan, tapi dia tetap masih sendiri gitu. Terus ada juga catatan, saya jadi punya isu dalam berteman. Saya masih trauma. Jujur sampai sekarang saya masih susah membuka diri kepada orang lain gitu. Terus Rekel hanya bisa menghadapi nasib atau musibah yang sudah lama berlalu. Ia hanya bisa menyesali teman yang ia anggap sahabat, ternyata malah menusuknya dari belakang. Ketika Rekel teramat membutuhkan bantuan, tidak ada satupun teman yang menolong. Terus ada pesan saya buat kalian, semua yang melihat teman dibully, jangan hanya diam saja. Kalau kalian diam, sama saja itu kalian adalah pelakunya gitu. Ya, sekian sih cerita dari aku. Wah, aku sangat prihatin ya. Jika boleh tahu gimana sih keadaan korban tersebut? Kalau korban sekarang sudah dulu saya sempat berbicara dengan korban. Korban udah mengucapkan bahwa udah deh ikhlasin aja gitu. Karena mungkin memang ini adalah takdir hidup aku gitu ucapnya dia. Tapi sekarang dia hanya punya teman satu saja gitu. Terus bagaimana dengan pelakunya? Apakah sudah mendapat sanksi lebih atau hanya teguran saja? Kalau sanksi lebih belum ada, sama sekali belum ada. Karena semenjak sudah lulus dari SMP tersebut, para pelaku ini pun tidak memiliki sanksi lebih. Ia hanya memiliki teguran dari guru BK atau skors gitu. Nah, kita udah dapat mendengar kisah inspiratif dari Wulan ya. Nah, jadi sini kita bakal nanyain beberapa topik atau pertanyaan sesuai dengan tema yang bakal kita ambil di sini, yaitu kesehatan mental ke Wulan. Wulan, bisa Anda jelaskan secara sederhana apa itu sih kesehatan mental? Bagaimana seseorang bisa mengenal tanda-tanda topik kesehatan mental? Oke, jadi untuk kesehatan mental itu merupakan kondisi di mana individu memiliki kesejahteraan yang tampak dari dirinya, yang mampu menyadari potensi dirinya sendiri. Memiliki kemampuan untuk mengatasi tekanan hidup normal pada berbagai situasi dalam kehidupan, mampu bekerja secara produktif dan menghasilkan, serta mampu memberikan kontribusi. Gitu. Untuk mengenal tanda-tandanya sih, yang pertama anak ini sering sendirian ya. Terus yang kedua juga anak ini tuh
selalu diejek oleh temannya, selalu diberikan perundungan oleh temannya, dibully oleh temannya gitu. Lalu yang ketiga, tanda-tandanya itu udah kelihatan banget dari wajahnya gitu. Kadang ada beberapa orang yang bisa melihat orang dari wajahnya gitu. Jadi kayak, oh ini anak ini udah sendiri nih, abis itu dia murung banget nih. Udah kelihatan gitu loh kalau misalnya dia tuh punya yang namanya rendahnya kesehatan mental gitu. Nah, apa sih langkah-langkah yang bisa diambil jika mereka mengalami kesehatan mental itu? Oke, yang pertama, yang pastinya apalagi kalau misalnya yang kena kesehatan mental itu seperti Rekel contohnya pada umur 13 tahun, itu dimana kita masih di bawah umur, kita harus melaporkan yang pertama adalah ke orang tua. Gitu. Melaporkan ke orang tua terlebih dahulu, karena itu yang paling penting. Tapi kalau kalian kena perundungan di sekolah, itu kalian harus benar-benar bisa melaporkan ke guru BK. Tapi kalau ternyata guru BK-nya seperti di cerita ini menyepelekan, itu lebih alangkah baiknya kalian menceritakan terlebih dahulu kepada orang tua. Karena orang tua tidak mungkin menyepelekan sesuatu yang terjadi kepada anaknya gitu. Kalau orang tua yang sehat ya. Lalu yang ketiga, kalau memang sudah benar-benar parah, kalian bisa datang ke dokter psikologi, di mana kalian bisa bercerita di sana untuk mendapatkan refreshing ataupun mendapatkan nasihat-nasihat juga dari dokter psikologi tersebut gitu. Oke, Wulan, terima kasih ya untuk waktunya dan informasi yang sangat berharga. Sama-sama, karena aku seneng banget ya bisa gabung di podcast hari ini sama kalian berdua di sini. Terima kasih sudah mendengar Putra Terapi Podcast. Pesan dari kita, ingatlah kesehatan mental itu bukanlah hal yang sepele, karena banyak kemungkinan buruk yang bakal terjadi ke depannya. Nah, di akhir video ini, Wulan bakal ngasih kalian beberapa pertanyaan mengenai topik pada hari ini. Nah, jadi pertanyaannya adalah, bagaimana perasaan kalian ketika kalian melihat teman ataupun saudara kalian terkena perundungan atau bully? Dan bagaimana tanggapan kalian? Apakah kalian akan melaporkan kepada guru atau kalian akan diam saja? Diam saja. Tolong jawab di kolom komentar ya. Dadah. Dadah. Halo pendengar Termale, benar? Halo trauma terapi. Trauma boleh. Nah, benar sekali. Apa sih dia? Pasti sama yang kita. Satu, ulang dari Intan. Ada. Ulang dari dia. Satu. Dadah. Terima kasih. Sip semua. And thank you. Sampai jumpa. Nice.